Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lia Usutun Galia dengan NPM G1A02490. Di video kali ini saya akan membuat sebuah database scam rental dengan menggunakan MySQL dan saya akan menjelaskan kode apa saja yang saya buat, kemudian saya akan membuat ERD-nya. Baiklah, setelah saya membuat seluruh kodenya di MySQL, sekarang saya akan menjelaskan apa saja kode-kode yang saya buat. Nah, di sini saya membuat creatable database scam rental dan use scam rental. Itu untuk memasukkan database-nya. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah ada tanda hijau atau centang, yaitu berarti kode yang kita buat itu sudah benar atau run-nya sudah terjalankan. Nah, kemudian untuk membuat tabelnya, kita menambahkan create table alat. Yang pertama itu saya membuat table alat, di mana di table alat ini ada ID INT primary key auto increment. Itu artinya primary key itu artinya untuk membedakan setiap data supaya tidak ada yang sama. Kemudian ada nama alat varchar 50. Itu maksudnya varchar ini maksudnya untuk menyimpan teks dengan panjang yang bisa berubah-ubah. Dengan maksimal teksnya itu 50. Kemudian ada kategori menggunakan varchar 30. Kemudian harga sewa per hari itu menggunakan INT, di mana INT itu maksudnya itu datanya itu menggunakan angka semua. Kemudian ada stok menggunakan INT juga. Terus status kondisi menggunakan varchar 20. Nah, kemudian kita coba run. Nah, di sini di creatable alat ini saya menggunakan 5 kolom, yaitu ada nama alat, kategori, harga sewa per hari, stok, dan status kondisi. Kemudian kita mengisi kolomnya. Di nama alat yang pertama itu ada tenda 4 orang. Nah, tenda itu termasuk kategorinya tenda dengan harga sewa itu 50.000 dengan stok 10 dan dalam kondisi status baik. Di data kedua, di kolom kedua itu sleeping bag, perlengkapan tidur dengan harga per sewa per harinya itu 20.000 dengan stok itu 20.000, status kondisinya itu baik. Yang ketiga itu kompor portable, nama alatnya kompor portable, kategorinya peralatan masak dengan harga sewa 30.000 dengan stok 15, status kondisinya baik. Kemudian nama alat carrier dengan kategori tas gunung, harga sewanya itu ada 40.000, stoknya 8, status kondisinya baik. Yang kelima itu ada matras dengan kategori perlengkapan tidur, harga sewa perharinya itu 15.000, stoknya ada 25 dan status kondisinya itu baik. Kemudian kita ingin memasukkan data ini, kita akan run terlebih dahulu. Untuk melihat tabel alat ini, kita gunakan select from alat. Kita run juga. Nah, ini akan muncul tabel yang telah kita buat tadi. Sudah sesuai dengan tabel ini. Kemudian yang kedua itu ada tabel pelanggan. Untuk membuat tabel pelanggan itu kita menggunakan create table pelanggan dengan ID INT primary key auto increment. Menggunakan nama pelanggan varchar 50, nomor HP varchar 20, email varchar 50, alamat varchar 100, tanggal daftar itu menggunakan date. Kemudian untuk mengisi kolomnya itu menggunakan insert into pelanggan. Di insert into pelanggan itu ada nama pelanggan, nomor HP, email, alamat, tanggal daftar, values. Nah, di sini saya menggunakan nama pelanggan itu Naila dengan nomor HP 085836 dengan email naila@gmail.com dengan alamat email Lingkar Barat, tanggal daftarnya itu tahun 2026 bulan 1 tanggal 1. Kemudian itu ada Adifa dengan alamat Lingkar Barat dan tanggal daftarnya itu tahun 2026 bulan 1 tanggal 5. Kemudian ada Rifki dengan alamat pada harapan dengan tanggal daftarnya itu tahun 2026 bulan 2 tanggal 2. Nah, di sini juga ada nama pelanggan Ihsan dengan nomor HP-nya, terus emailnya juga dengan alamat di Kampung Bali dengan tanggal daftarnya itu di tahun 2026 bulan 2 tanggal 20. Kemudian itu ada Ayuni, kita masukkan juga nomor HP, email, dan alamatnya itu di Tebeng. Tanggal daftar itu tahun 2026 bulan 2 tanggal 10. Nah, jika sudah kita membuat kodenya, kita coba run terlebih dahulu. Untuk melihat tabelnya, kita menggunakan select from pelanggan. Nah, ini sudah terlihat tabel yang kita buat dengan rapi. Kemudian itu ada tabel penyewa. Nah, di tabel penyewa ini, saya menggunakan ID INT primary key auto increment, ID pelanggan itu menggunakan INT, tanggal sewa menggunakan date, tanggal kembali menggunakan date, total bayar menggunakan INT, status sewa menggunakan varchar 20, dan kita menggunakan foreign key ID pelanggan, reference pelanggan ID. Dengan memasukkan data, itu menggunakan insert into penyewaan, dengan adanya ID pelanggan, tanggal sewa, tanggal kembali, total bayar, status sewa. Di sini ID pelanggan 1. ID pelanggan 1 itu kan tadi ada Naila. Nah, tanggal sewanya itu ada di sini tadi, ada juga tanggal daftar juga. Nah, tanggal sewanya kan bulan 1 tanggal 1. Terus tanggal kembalinya itu di tanggal 3 bulan 1. Dengan total pembayaran itu 150.000. Kemudian status sewanya itu selesai. Yang kedua itu ada ID pelanggan kedua
dengan tanggal sewanya itu bulan 2 tanggal 5, tanggal kembalinya itu oh ya, ini salah. Tanggal kembalinya itu tanggal tanggal 7 bulan 2 dengan total 100.000 dengan satu sewa selesai. ID pelanggan yang ketiga itu tanggal sewanya itu bulan 2 tanggal 2, tanggal kembalinya itu bulan 2 tanggal 5 dengan total bayaran 200.000 dengan status sewanya itu belum selesai. Kemudian ID pelanggan yang keempat itu tanggal sewanya bulan 1 tanggal 20, tanggal kembalinya itu bulan 1 tanggal 23 dengan total pembayaran itu 120, status sewanya itu selesai. ID pelanggan kelima itu tanggal 10 bulan 2, tanggal sewanya bulan 2 tanggal 12 dengan total bayarnya itu 170 dengan status sewanya itu belum kembali. Nah, setelah kita membuat kode ini, kita mencoba run lagi. Untuk melihat tabelnya, kita menggunakan select from penyewa. Nah, ini adalah tabel yang kita buat. Kemudian, saya akan menjelaskan tabel detail penyewaan. Nah, di tabel detail penyewaan ini, itu saya menggunakan tabel detail penyewaan. Dengan menggunakan ID penyewaan, menggunakan INT primary key auto increment. ID alat itu menggunakan INT, nama alat itu menggunakan varchar 50, jumlah menggunakan INT, subtotal menggunakan INT. Dan foreign key ID penyewaan, reference penyewaan ID. Untuk mengisi kolomnya, itu saya menggunakan insert into detail penyewaan. Itu ada ID penyewaan, ID alat, nama alat, jumlah, subtotal. Di sini ada data ID penyewaan itu 1, dengan ID alat itu juga 1, nama alatnya tenda 4 orang, jumlahnya 1, subtotalnya 100. Kemudian ada ID penyewaan itu 2, ID alatnya 2, sleeping bag ada sleeping bag, terus jumlahnya itu 2 dengan subtotal 80.000. Kemudian ada ID penyewaan, ID alat itu 3 dengan computer portable itu jumlahnya 1 dengan subtotalnya 60.000. Kemudian ada ID penyewa 4 dengan ID alatnya juga 4, itu carrier dengan jumlahnya 1, subtotalnya itu ada 80.000. Kemudian ID penyewaan 5, ID alat 5, nama alatnya matras camping, itu jumlahnya ada 3 dengan subtotal 90.000. Nah, setelah kita buat ini juga, kita bakal run. Kemudian kita tampilkan tabelnya. Nah, ini adalah tabel yang saya buat, tabel yang ada di detail penyewaan. Kemudian, tabel yang kelima itu tabel pembayaran. Di tabel pembayaran, saya menggunakan tabel pembayaran, ID INT primary key auto increment, ID penyewaan menggunakan INT. Kemudian tanggal bayar date, metode pembayaran varchar 30, jumlah bayar menggunakan INT, status pembayaran menggunakan varchar 20. Kemudian saya menggunakan foreign key, ID penyewaan, reference penyewaan ID. Untuk isinya, saya menggunakan insert itu pembayaran ID penyewaan, tanggal bayar, metode pembayaran, jumlah bayar, dan status pembayaran. Nah, di sini saya membuat data ID penyewaan itu 1, tanggal bayarnya itu bulan 1, tanggal 1, 2026, dengan metode pembayaran itu transfer, dan jumlah bayarnya 150.000, dengan status pembayaran lunas. Nah, ID penyewaan 2 ini, tanggal bayarnya itu ada di tanggal 5 bulan 1 2026. Metode pembayarannya digunakan itu ada cash, jumlah pembayaran itu ada 100.000 dengan status pembayaran lunas. Kemudian ID penyewaan ketiga itu tanggal bayarnya itu tanggal 2 bulan 2 2026 dengan metode pembayaran transfer. Jumlah bayarnya itu ada 200.000, status pembayaran itu belum lunas. Nah, selanjutnya ID penyewaan keempat itu tanggal bayarnya bulan 1 tanggal 20 2026 dengan metode pembayaran kiris. Dengan jumlah bayarnya 120, status pembayarannya itu lunas. Kemudian ID penyewaan 5, tanggal bayarnya itu tanggal 10 bulan 2 2026. Dengan metode pembayaran cash, jumlah bayarnya itu 180, status pembayaran belum lunas. Kemudian kita coba run. Nah, sudah berhasil dan kita tampilkan datanya. Nah, untuk menambah di sini saya menambahkan kolom di sini. Untuk menambahkan kolom itu menggunakan kode alter table penyewaan add column deposit INT. Di mana itu di tabel penyewaan kita akan menambahkan kolom deposit dengan menggunakan INT. Kita run terlebih dahulu. Kemudian kita select from penyewaan. Nah, ini di sini kan ID pelanggannya kolomnya menambah 1 yaitu deposit. Kemudian saya mengganti atau memodifikasi tipe data. Saya menggunakan kode alter table pelanggan modify nama pelanggan varchar 100. Yang artinya itu di tabel pelanggan saya mengubah nama menjadi nama garis bawah pelanggan dengan varchar 100. Kita run. Kemudian kita select from pelanggan. Nah, ini kan tadi sebelumnya nama tabelnya itu sebelumnya itu pelanggan kan. Nah, karena kita modifikasi menjadi nama pelanggan, itu akan berubah menjadi nama pelanggan. Itu kolomnya itu bakalan berubah. Kemudian saya menggunakan drop kolom. Sini saya menggunakan kode alter table penyewaan drop kolom deposit. Itu maksudnya di tabel penyewaan saya akan drop kolom deposit. Kan tadi sudah ditambah kolom depositnya yang di sini. Nah, kemudian saya ingin menghapusnya kembali. Kita run. Nah, di sini kolom deposit itu sudah hilang atau sudah tidak ada lagi. Kemudian saya akan mengganti nama kolom. Itu menggunakan kode alter table pelanggan rename kolom HP to nomor HP. Ini maksudnya di tabel pelanggan itu ada kolom 0 HP,
Nah, di sini saya akan mengubah menjadi nomor HP. Kita run. Kemudian kita select. Nah, ini kolom yang sebelumnya itu 0 HP, sekarang menjadi nomor HP. Itu sudah berubah ya. Kemudian saya mengganti nama table. Saya menggunakan kode rename table alat to data alat, di mana di table pertama tadi saya menggunakan table alat. Nah, di sini saya menggunakan namanya itu table alat. Nah, kita akan mengubahnya menjadi data alat. Dan menggunakan rename table alat to data alat. Kemudian kita select from data alat. Nah, di sini sudah berubah. Kemudian yang terakhir itu update. Sini saya ingin mengupdate suatu data di kolom, yaitu menggunakan update data alat dengan set status kondisinya itu disewakan dengan where ID-nya 1, yaitu berarti ID pelanggan 1. Sebelumnya itu ID pelanggan 1 selesai, dengan status sewanya selesai, kita akan mengubahnya menjadi disewa. Kita run dulu. Kemudian yang terakhir itu kita select. Nah, ini sudah berubah menjadi disewa. Nah, di sini saya juga membuat sebuah IRD dari database Camp Rental, di mana itu yang pertama di dalamnya ada 5 entitas utama, yaitu pelanggan, penyewa, detail penyewa, data alat, dan pembayaran. Yang pertama itu entitas pelanggan. Nah, di entitas pelanggan ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan seperti nama pelanggan, nomor HP, email, alamat, dan tanggal daftar. Nah, itu satu pelanggan bisa melakukan lebih dari satu penyewaan. Jadi relasinya itu satu ke banyak. Kemudian itu ada entitas penyewa. Ini penyewa. Di entitas penyewa ini berisi ID pelanggan, total bayar, tanggal kembali, status sewa, dan tanggal sewa. Nah, di penyewaan ini menjadi bagian utama karena menghubungkan pelanggan dengan alat yang disewa. Kemudian setiap penyewa itu memiliki detail penyewaan. Di bagian ini dicatat alat apa saja yang disewa, jumlahnya berapa, dan subtotalnya berapa. Nah, jadi satu penyewa ini bisa memiliki beberapa detail penyewa. Kemudian itu ada data alat. Nah, di data alat ini kita menyimpan informasi tentang alat camping seperti nama alat, kategori, harga sewa per hari, stok, dan status kondisi. Nah, satu alat bisa muncul di beberapa transaksi penyewaan. Kemudian yang terakhir itu ada pembayaran. Nah, di pembayaran ini mencatat informasi pembayaran seperti tanggal bayar, ID penyewaan, metode pembayaran, jumlah bayar, dan status pembayaran. Nah, di setiap penyewaan memiliki satu pembayaran. Nah, secara seluruh alur yang saya buat ini, itu sistem ini berjalan dari pelanggan melakukan penyewaan, lalu melihat alat yang tercatat di detail penyewaan. Setelah itu melakukan pembayaran.